Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Sudah beberapa hari nggak baca kitab karena keadaan tidak mendukung. Ya, Alhamdulillah sudah berkesempatan untuk melanjutkan membaca kitab-kitab. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai tafsir Marah Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah Al-Baqarah di ayat ke-8 sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini mengisahkan tentang orang munafik. Sebelumnya 5 ayat pertama Allah membahas tentang ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang-orang yang beriman. 2 ayat selanjutnya tentang orang kafir. Ini di ayat-ayat selanjutnya membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Wa minan nas, dan sebahagian dari manusia itu orang-orang yaqulu yang berkata iya. Amanna, kami beriman, billahi, beriman dengan Allah dan dengan hari yang akhir. Jadi wamina di sini min di sini min tabaits, faedah tabaits, tanda min tabaits pada posisi min sah kita letakkan ba'du. Andaikan ini bukan ayat Quran, misalkan kita membaca wa ba'dun nasi may yaqulu sah, ya kan? Tapi ini dalam Quran yang nggak boleh. Nah, jadi waminan nas artinya ba'dun nas, sebahagian dari manusia. Itu ada orang-orang yang berkata iya. Arti berkata iya, berkata dengan lidahnya. Lidahnya menyatakan amanna, kami beriman fisirri. Jadi sirri artinya hati. Kami beriman dalam hati. Artinya hati kami beriman, hati kami percaya kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Artinya padahal mereka itu tidak beriman fisirri. Dalam hati Allah membantah. Nah, Allah mengisahkan tentang orang munafik. Ada sekelompok orang di masa Rasulullah, mereka menyatakan dengan lidahnya bahwa hatinya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah menyatakan yang sebenarnya mereka itu tidak beriman. Artinya hati mereka tidak beriman, walaupun lidah mereka itu beriman. Nah, jadi beriman dengan Allah dan hari akhir. Hari akhir di sini umum, lengkap, bil ba'si. Hari akhirat di dalamnya ada bil ba'si, beriman dengan kebangkitan ba'dal mauti, dengan kebangkitan sesudahnya kematian, alladzi fihi jazaul a'mal, sesudah kematian alladzi fihi yang di dalamnya kebangkitan, ya. Dengan kebangkitan sesudah mati alladzi fihi, yang di dalamnya alladzi, maksudnya di dalamnya mati, bangkit sesudah mati, fihi kembali ke alladzi. Sesudah kematian alladzi yang ada dalamnya kematian, itu jazaul a'mal, balasan terhadap amalan. Jadi di sini Allah cuma menyebut 2 hal saja. Artinya mereka menyatakan mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Karena kenapa? Orang yang beriman dengan 2 hal ini saja sudah selamat hidupnya. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Ini pasti jalannya akan lurus, nggak akan melenceng. Karena dia yakin dan percaya bahwa di akhirat akan ada pertanggungjawaban. Segala amalan kita, perkataan, ucapan, tindakan, tingkah laku, semua harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Artinya akhirat itu ada balasannya. Nah, jadi akan selamat orang-orang yang meyakini adanya akhirat. Tentunya percaya kepada Allah dan akhirat. Adapun percaya kepada yang lain, malaikat, rasul, itu akan datang dengan sendirinya. Orang yang percaya kepada Allah pasti juga akan percaya kepada seseorang yang diutus oleh Allah, kepada rasul.
Kemudian juga akan percaya kepada yang menengahi antara Allah dan Rasul, yaitu para malaikat. Juga nanti akan percaya kepada sesuatu yang Allah berikan kepada Rasulnya berupa kitab. Jadi yang pokok ini, yang lain masuk ke dalam beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah mereka itu orang yang beriman. Fisiri. Artinya hati mereka itu tidak beriman. Yang beriman lidahnya doang. Yukhadi'un Allah. Menipu oleh mereka akan Allah. Ini khada'a yukhadi'u. Memang asal wazannya musyarakah, tapi di sini nggak ada musyarakahnya. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu akan Allah. Apa arti menipu? Yukhadi'u ay yakzibuna fis sirri. Jadi Syekh Nawawi mengartikan dengan yakzibun, berarti makna musyarakahnya nggak ada di sini. Yakzibuna fis sirri, mereka, atau yukadzibuna fis sirri. Mereka mendustakan akannya Allah fis sirri, dalam hatinya. Lidahnya memang menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi sebenarnya hati mereka nggak percaya. Yukadzibunahu. Mereka mendustakan akannya Allah fis sirri, dalam hatinya. Walladzina amanu, dan akan orang-orang yang beriman. Alladzina amanu atah kepada Allah. Mereka menipu akan Allah dan akan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman umum siapa? Yang paling pokok ya Nabi. Artinya mereka menipu Allah dan menipu Nabi. Kemudian siapa lagi? Syekh Nawawi menambahkan, Aba Bakrin wasaira ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menipu akan Allah dan menipu oleh mereka akan orang-orang yang beriman, yaitu Nabi, dan akan Abu Bakar. Mereka menipu Abu Bakar, menipu teman-teman, semua teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka menipu Allah. Bagaimana mereka menipu Allah? Ya, menipu Allah secara zahir. Mereka merasa kalau mereka bisa menipu Allah. Sebenarnya kan Allah nggak bisa ditipu. Mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Artinya mereka merasa menipu orang yang beriman. Kita menyatakan beriman, padahal kita nggak beriman, kan? Jadi mereka mengira mereka menipu orang yang beriman. Menipu Allah. Kemudian Allah menyatakan sebenarnya enggak. Mereka itu menipu diri mereka sendiri. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Menipu diri mereka. Kenapa disebut mereka menipu diri mereka? Alasannya banyak. Boleh alasannya karena akibat kebohongan mereka. Mereka menyatakan beriman, sebenarnya tidak beriman, itu kembali kepada diri mereka. Itu yang pertama, arti mereka menipu diri mereka. Yang kedua, memang mereka menipu diri sendiri. Orang dia menyatakan hatinya tidak beriman, dia menyatakan beriman, berarti kan membohongi diri sendiri. Mulutnya membohongi hatinya. Hatinya membohongi mulutnya, menyatakan sesuatu yang tidak ada dalam hati. Jadi di sini coba kita lihat yukhadi'u dan yakhda'u. Pertama yukhadi'un Allah walladzina amanu, kemudian wa ma yakhda'un. Khada'a yakhda'un, yang satu sulasi mazid, yang satu sulasi mujarrad. Artinya sama, wa ma yakhda'un ay yakdzibun. Wa ma yakdzibun. Wa ma yukadzibuna illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali akan diri mereka. Ini kita baca yukadzibun, biar muta'addi. Wa hadhil jumlatu halun min dhamiri yukhadi'un. Bermula ini jumlah, yaitu wa ma yakhda'un illa anfusahum. Bermula ini jumlah itu hal dari dhamir yukhadi'un, dari waw yukhadi'un. Mereka menipu akan Allah, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Jadi wa hadhil jumlatu halun min dhamiri yukhadi'un. Artinya yaf'aluna dzalik, mereka memperbuat akan demikian. Artinya mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Wal halu annahum ma yadurruna bidzalik. Padahal sungguhnya mereka tidak bisa membahayakan dengan demikian perbuatan mereka.
illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Nah, nggak ada yang merugikan orang lain ketika mereka berbohong. Yang rugi mereka sendiri. Kenapa yang rugi mereka sendiri? Fa inna dairata fi'lihim maksuratun alaihim. Karena bahwa sungguh wilayah daerah berputarnya perbuatan mereka itu terbatas kepada mereka. Yang jadi korban ya mereka sendiri pada hakikatnya. Walaupun secara zahir orang beriman juga tertipu. Wa qara'a Asim ibnu Amir wa Hamzah wal Kasai wa ma yakhda'un. Dan telah membaca oleh Asim, oleh Ibnu Amir, dan oleh Hamzah, dan oleh Kasai, wa ma yakhda'un. Jadi ma yakhda'un kedua ini ada beberapa qiraah. Nah, Asim, Ibnu Amir, Hamzah, dan Kasai mereka membaca wa ma yakhda'un sebagaimana yang tertulis dalam Quran sekarang, Mashaf Utsmani. Wa ma yakhda'un bi fathil ya'i dengan fathah ya, wa sukunil kha'i dan dengan sukun kha, wa ma yakhda, wa fathid dal dan dengan fathah dal yakhda'un. Wa qara'al baqun bi dhammil ya wa fathil kha'i ma'al maddi wa kasrid dal. Dan membaca oleh sisa dari qiraah 7. Ini Asim, Ibnu Amir, Hamzah, dan Kasai, selain beliau 3 orang lagi. Wa qara'al baqun membaca oleh sisa, oleh selain dari 4 orang ini, dari 7 ahli qiraah, bi dhammil ya'i dengan dhammah ya dan dengan fathah kha. Dhammah ya yu, fathah kha yukha bersama mat yukha. Wa kasrid dal dan kasrah dal yukhadi'un. Nah, jadi wa ma yakhda'un ini ada yang membaca wa ma yakhda'un, ada juga yang membaca wa ma yukhadi'un sebagaimana yukhadi'un pertama. Adapun di yukhadi'un Allah ini enggak ada khilaf. Semua bacaannya sama, yaitu yukhadi'un. Enggak ada yang membaca yakhda'un. Di wa ma yakhda'un ini yang kedua, ada yang membaca wa ma yakhda'un, ada yang wa ma yukhadi'un. Wala khilafa fi qawlihi yukhadi'un Allah. Dan tidak ada khilaf pada firman-Nya Allah Ta'ala yukhadi'un Allah. Ini enggak ada khilaf. Fal jami' qara'u bi dhammil ya'i wa fathil kha'i wa bil alifi ba'daha wa kasrid dal. Maka bermula jami' semua ahli qiraah itu qara'u membaca oleh mereka dengan dhammah ya dan dengan fathah kha yukha wa bil alif dan dengan alif ba'daha sesudahnya kha. Yukha panjang. Wa kasrid dal dan dengan kasrah dal. Yukhadi'un Allah. Dengan alif sesudahnya dal. Bukan sesudah dal. Dengan alif sesudahnya kha. Sesudah kha ada alifnya, maksudnya panjang. Yukha. Walaupun dalam tulisannya nggak ada alif. Cuma diberi harakat mat kan. Kalau ada alif mestinya kan yukha. Dalam imla, kalau bukan dalam Al-Quran, kalau panjang pakai alif. Yukha. Nah, kayak aba kan pakai alif. Nah, tapi dalam Al-Quran tulisannya beda. Walaupun bacanya yukhadi'un, tapi ini mad doang, alifnya nggak ada. Makanya beliau menyatakan di sini. Kita ulang, fal jami'u qara'u, maka bermula semua ahli qiraah itu mereka membaca dengan dhammah ya, wa fathil kha'i dan dengan fathah kha dan dengan alif sesudahnya kha yukha dan dengan kasrah dal. Dalam bacaannya ada alif, dalam tulisan nggak ada. Wa ammar rasmu fa bi ghairi alif fil mawdi'aini. Adapun bermula resam, maksud resam tulisan. Adapun bermula tulisan itu maka dengan tanpa alif pada 2 tempat. Dua-duanya nggak pakai alif. Yukhadi'u. Kita baca panjang tapi tulisannya nggak ada alif. Ini bukan alif ini. Ini harokat mat. Yakhda juga di depan kha ini nggak ada alifnya. Secara tulisan nggak ada, secara baca juga nggak ada. Mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ini banyak tafsir menyatakan wa ma yash'urun di sini artinya mereka tidak menyadari kalau mereka menipu diri sendiri. Mereka merasa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu udah benar. Nggak tahu kalau mereka membohongi diri mereka sendiri. Nah, tapi di sini Syekh Nawawi menjadikan yash'urun di sini muta'addi. Nah, artinya yang mereka nggak sadar apa?
Bukan mereka nggak sadar kalau diri mereka bohong, bukan. Wa ma yash'uruna annallaha yutli'u nabiyahu ala kizbihi. Dan mereka nggak menyadari dengan bahwa sungguh Allah itu memberitahu ianya Allah kepada nabinya kepada kebohongan mereka. Mereka nggak sadar kalau kebohongan mereka itu, artinya ketika mereka menyatakan aman nabillah bil yaumil akhir, sebenarnya bohong. Mereka nggak tahu kalau kebohongan mereka itu sudah Allah beritahukan kepada Nabi. Artinya Allah tahu. Artinya Nabi tahu kalau mereka itu bohong. Mereka nggak sadar. Nggak tahu kalau Nabi sudah tahu apa yang menjadi keyakinan mereka. Bahwa mereka nggak percaya kepada Allah hari akhirat. Nah, karena Syekh Nawawi mengartikan bukan mereka nggak sadar terhadap kebohongannya, bukan. Tapi yang mereka nggak sadar, mereka nggak tahu kalau Nabi sudah tahu bahwa mereka bohong. Nah, makanya tadi di atas beliau mengartikan amanu Abu Bakrin doang. Mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang beriman, yaitu Abu Bakar dan semua sahabat Nabi. Adapun Nabi sendiri sebenarnya mereka tidak menipu. Karena Nabi telah dikasih tahu oleh Allah. Ini kalau kita ikatkan ke atas. Dan tidaklah mereka menyadari akan bahwasanya Allah itu memberitahukan yutli'u, kita baca atla'a yutli'u itlah, bahwasanya Allah itu memberitahukan ianya Allah akan nabinya kepada kebohongan mereka. Titik di sini. Nah, ini ayat 9. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Nah, ini ciri-ciri orang munafik selanjutnya, yaitu yang pertama tadi suka menipu, membohongi orang lain. Yang kedua, dalam hatinya ada penyakit. Cuma penyakit di sini bukan penyakit fisik. Ai syakkun wa dulmatun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit? Syakkun, keraguan, dulmatun, kegelapan, wa kufrun, kekafiran, wa juhdun, keingkaran, dan lain-lain. Fazadahumullahu maradha, maka menambah kepada mereka oleh Allah akan penyakit. Ai maradan, akan penyakit, ai syakkan wa dulmatan, akan keraguan dan kegelapan, bima anzalahu, dengan sebab ma yang telah menurunkan ini Allah akan nyama minal Quran, dari Quran. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya. Artinya dalam hati mereka ada keraguan, Allah tambah keraguan lagi. Dengan sebab setiap ayat yang turun, setiap dari ayat Quran yang turun menambah mereka ragu, kan? Akhirnya penyakitnya bertambah-tambah. Kata para ulama, ini juga isyarat. Bila dalam hati kita ada penyakit, kita nggak segera bertobat, maka penyakit itu akan berurat berakar, makin menguat. Akhirnya lama-lama susah untuk taubat. Sekali kita berbohong, kan, akan berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi. Sekali kita menipu, akan menipu lagi, menipu lagi. Ya, itu tambahannya. Makanya perlu hati-hati kita. Ya, dalam hati mereka itu ada penyakit. Syakkun wa dhulmah, maka menambahkan mereka Allah akan penyakit. Ditambah lagi. Hati-hati kita, berbohong itu salah satu sifat orang munafik. Ketika kita terjerumus ke dalam kebohongan, kemudian kita berbohong lagi, itu khawatir Allah sudah menambah penyakit kita. Akhirnya berurat berakar, kita jadi susah untuk taubat. Menambahkan mereka oleh Allah akan penyakit, ay maradan syakkan wa dhulmatan, keraguan dan kegelapan, bima antalahu, dengan sebab ma yang menurunkan ini Allah akan nyama dari Quran. Kenapa semakin Allah menurunkan Quran mereka makin bertambah penyakitnya? Li'annahu kullama anzala ayatan kafaru biha. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu setiap kali menurunkan ianya Allah akan satu ayat, kafaru biha, niscaya kafir mereka dengannya ayat. Fadzadadu syakkan wa khilafan, maka bertambahlah mereka itu nisbah keraguan dan kekhilafan. Niscaya bertambahlah mereka nisbah keraguan wa khilafan, dan menyelisihi, kan? Nggak percaya kepada Quran, makin banyak ayat Quran yang turun, ya makin nggak percaya, makin ragu, makin menantangnya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu ada siksa yang alim. Apa arti alim? Waji'on, pedih. Bagi mereka ada siksa yang pedih. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, keraguan, kekafiran, kemunafikan, Allah tambah penyakitnya, kemudian ada siksa lagi tambahan. Siksa yang pedih. Ini siksa ini maksudnya di akhirat. Walahum azabun alim, bagi mereka itu ada siksa yang pedih, ay waji'un fil akhirat, di akhirat.
Yakhlusu waj'uhu ila qulubihim. Yakhlusu yang murnilah sakitnya. Yang murnilah sakitnya hingga ke hati mereka. Jadi murni maksudnya, karena cara mengartikan yakhlusu, yang sampailah oleh sakitnya azab tadi ila qulubihim kepada hati. Jadi ketika badan disiksa sampai ke hati-hati ikut merasa pedih. Akhirnya. Artinya sakitnya zahir batin nanti. Ya, bagi mereka itu azab yang pedih bima kanu yakdzibun dengan sebab ma yang adalah mereka itu mereka berdusta. Ini ma masdariyah. Bima kanu yakdzibun artinya bikadzbihim. Bagi mereka itu azab yang pedih dengan sebab kebohongan mereka. Dengan sebab ma yang adalah mereka itu mereka dusta. Jadi kalau kita lihat di sini yakdzibun berarti lazim. Mereka disiksa karena kebohongannya. Kebohongan dalam ucapannya di atas amanna billah wa bil yaumil akhir sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, jadi antara satu qiraah dengan qiraah yang lain sebenarnya saling mendukung. Jadi menambah makna. Kalau di sini yang pertama mereka mendapatkan azab dengan sebab kebohongan mereka. Mereka bohong terhadap diri sendiri. Bohong dalam ucapannya. Ada juga nanti yang membaca di sini bimakanu yukadzibun dengan sebab ma yang adalah mereka itu mereka mendustakan. Siapa yang mereka dustakan? Mereka mendustakan Nabi, mendustakan Allah. Nah, jadi ada maf'ulnya kalau kita baca yukadzibun. Kalau yakdzibun mereka sendiri bohong. Kalau yukadzibun mereka membohongi, mendustakan, tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Ini kita lanjut. Qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsir wa Abu Amrin wa Ibnu Amirin bitasydid. Membaca oleh Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir dengan tasydid. Tasydid yukadzibun. Dengan sebab mereka mendustakan. Kalau bacanya dengan tasydid yukadzibun, siapa yang mereka dustakan? Ai bitakdzimihi min nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan sebab mendustakan oleh mereka akan Nabi. Berarti maf'ulnya an-nabiyya. Dengan sebab mereka mendustakan akan Nabi. Ya, kalau yakdzibun dengan sebab mereka itu bohong. Kalau yukadzibun dengan sebab mereka membohongi Nabi. Arti membohongi Nabi, mereka mendustakan Nabi, tidak percaya kepada Nabi. Wa qara'al bakun bitakhfifiz dzal dan membaca oleh sisa selain Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir dengan tiga orang ahli qiraah lagi membacanya dengan takhfif dzal. Yakdzibun ya. Yakdzibun. Kalau bacanya takhfif yakdzibun artinya apa? Bikadzbihim fi qaulihim dengan sebab dusta mereka dalam ucapan mereka amanna fis sirri. Kami beriman dalam hati padahal mereka tidak beriman. Fahumul munafiqun dan berumlah mereka orang yang berbohong itulah orang-orang munafik. Siapa mereka? Abdullah ibnu Ubay wa Jaddu bin Qais. Abdullah bin Ubay ini yang paling terkenal, banyak pengikutnya. Abdullah bin Ubay, Jaddu bin Qais dan Ma'tab bin Khushairin. Ma'tab bin Khushairin. Ma'tab ibnu Khushair. Oh, nah, gue kayak gitu. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Wa idza qila lahum dan bila dikatakan bagi mereka siapa lihaula'il munafikin bagi mereka orang munafik. La tufsiduna fil ar, janganlah kalian berbuat kerusakan dalam bumi. Bila dikatakan bagi mereka, siapa yang mengatakan? Orang yang beriman. Orang yang beriman kadang mengatakan kepada orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan dalam bumi. Kerusakan apa yang mereka lakukan? Bita'wiqin nasi an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan ta'wiq, awaka yu'awiku, dengan ta'wiq, dengan menghalangi manusia dari agama Nabi. Jadi mereka berusaha supaya orang jangan percaya kepada Nabi, jangan mengikuti agama Nabi. Walaupun secara zahir mereka sendiri mengikuti Nabi kayak Abdullah bin Ubay, tapi secara sembunyi-sembunyi juga mereka menghalangi orang supaya jangan percaya kepada Nabi, mending ikut mereka sama-sama munafik.
Jadi orang beriman itu memberi nasihat kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, janganlah kalian menghalangi orang dari percaya kepada agama Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, innama nahnu muslihun, hanya saja bermula kami itu yang orang yang melakukan perbaikan. Begitulah, penjahat selalu begitu. Kalau dibilang jangan berbuat rusak, mereka merasa sedang melakukan perbaikan. Ya, mafia kan merasa sedang melakukan perbaikan, padahal melakukan perusakan. Karena mereka merasa melakukan perbaikan, akhirnya mereka mengerahkan tenaga, pikiran, semua hartanya untuk melakukan kerusakan. Karena dalam keyakinan mereka merasa itu sedang melakukan perbaikan. Wa innama qalu dzalika li'annahum tasawwarul fasada bi suratis shalah. Hanya saja mereka mengatakan akan demikian. Mereka orang munafik hanya saja mengatakan oleh mereka akan demikian. Orang munafik mengatakan kami melakukan perbaikan, bukan perusakan. Kenapa jawaban mereka seperti itu? Li'annahum tasawwaru, karena mereka itu membayangkan, tasawwaru, tasawur. Idraku mufradin tasawurin musim kalau dalam mantik. Karena sesungguhnya mereka menggambarkan akan kerusakan dengan gambaran kebaikan. Tasawwaru, mereka menggambarkan, mereka memahami kalau kerusakan itu dalam pikiran mereka itu kebaikan. Kenapa bisa memahami seperti itu? Ketika misalkan mereka membangun tempat-tempat maksiat kalau zaman sekarang untuk memudahkan orang maksiat, berjudi, berzina, mereka memperlihatkan itu sebagai kebaikan, membebaskan orang supaya orang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sehingga keburukan pun mereka anggap sebagai kebaikan. Karena mereka menggambarkan, membayangkan dalam pikirannya itu kebaikan, memudahkan orang, melancarkan, memuaskan keinginan orang bersenang-senang. Nah, karena mereka menggambarkan, mereka memahami akan kerusakan dengan gambaran kebaikan. Kenapa bisa seperti itu? Lima fi qulubihim minal marad, karena ma yang ada dalam hati mereka dari penyakit. Karena penyebab di atas tadi, orang sakit pikiran ya, keburukan dianggap kebaikan, kebaikan justru dianggap keburukan. Ada orang-orang yang menghalangi niat mereka. Mereka maksiat, ada orang yang anti kemaksiatan mereka justru memusuhinya. Karena hati mereka sakit, tadi pikirannya tidak waras. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim ablagha raddin. Berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah kepada mereka, ablagha raddin, akan sekuat-kuatnya bantahan. Ketika mereka menyatakan innama nahnu muslihun, Allah membantahnya ala. Jadi ala di sini huruf istiftah asalnya, tapi Syekh Nawawi mengartikan bala. Benar. Innahum humul mufsidun. Ya benar ini, ala istiftah. Ketahuilah atau benar. Mereka itulah mereka yang sebenarnya perusak. Nah, janganlah engkau berbuat rusak. Mereka menyatakan kami melakukan perbaikan. Allah menyatakan benar. Yang benar mereka itu benar-benar perusak. Taukid. Innahum, sesungguhnya mereka. Hum, benar-benar mereka itu mufsidun, perusak. Perusak laha. Ya, laha kita dhamirnya kemana? Sesungguhnya mereka itu yang merusak laha baginya bumi ya. Baginya bumi. Tadi kan janganlah kalian merusak dalam bumi. Kami melakukan perbaikan. Allah menyatakan mereka itu benar-benar perusak laha baginya bumi. Mereka merusak bumi dalam arti bitta'wik, dengan menghalangi orang dari menerima agama Nabi. Atau kembali ke agama, mereka itu yang merusak agama dengan cara menghalangi, bitta'wik, menghalangi orang dari beriman kepada agama Nabi. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ini kalau arti biasa, mereka tidak menyadari kalau mereka itu melakukan perusakan. Karena orang yang melakukan sesuatu, mereka meyakini biasanya ya benar menurut dia, ya udah. Dia nggak sadar kalau itu perusakan. Mereka nggak sadar. Tapi di sini, apa yang mereka tidak menyadarinya? Bukan mereka tidak menyadari mereka sedang berbuat kerusakan, bukan.
Walakin la yash'uruna anna Allah Ta'ala yutli'u nabiyahu ala fasadihi. Tetapi tidak merasakan, tidak menyadari oleh mereka akan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala memberitahukan ianya Allah kepada nabinya kepada kerusakan mereka. Mereka nggak tahu kalau Nabi itu tahu. Karena Nabi diberitahukan oleh Allah bahwa mereka sebenarnya berbuat rusak. Mereka munafik. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Rada susah juga kita memahami. Karena ibaratnya pendek. Ya lebih kurang yang saya pahami seperti itu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.